mengunggah humor dari Gus Dur soal polisi ternyata bisa jadi masalah. Itulah yang dialami oleh Ismail Ahmad, aparatur sipil negara di Kabupaten Sula di Maluku Utara. Beralih ke sorotan lain, saudara, seorang warga di Kepulauan Sula dianggap melecehkan institusi kepolisian karena mengunggah lelucon Gus Dur soal polisi. Apa yang sedang terjadi di Republik ini? Gus Dur dikenal memang seorang presiden, seorang tokoh yang punya selera humor yang tinggi. Gus Dur pernah mengatakan polisi jujur di Indonesia itu patung polisi, polisi tidur, dan mantan Kapolri Jenderal Hugeng. Tanpa dinyana, ketika Ismail mengunggah itu di Facebooknya, kemudian dipermasalahkan. Ia dipanggil polisi, ditanya motivasinya, diminta menjelaskan apa yang terjadi, dan kemudian dia harus minta maaf. Ismail Ahmad memohon maaf yang sebesar-besarnya atas postingan saya di media sosial Facebook yang menyinggung instansi maupun masyarakat. Saya merasa sangat menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Padahal bagi keluarga Gus Dur, guyonan seperti itu hal yang biasa. Kapolri Jenderal Sutarman pada waktu itu juga sering mengungkapkan kembali humor dari Gus Dur itu sendiri. Beruntung kemudian Kapolda Maluku Utara, Pak Rikwanto, kemudian menganulir tindakan anak buahnya. Yang dilakukan oleh Polres Sula itu kurang tepat. Yang dimaksud joknya Gus Dur, ada polisi yang baik itu adalah polisi patung polisi, kemudian polisi tidur, kemudian Pak Hugeng, itu kan jok. Itu sifatnya memecut saja, dan itu sudah menjadi milik umum. Hal-hal yang seperti itu tidak perlu diberi atensi oleh kepolisian. Gus Dur ini memang sosok yang memang selera humornya tinggi. Guyonan-guyonan Gus Dur kadang-kadang memang nyelekit, kadang-kadang membuat orang terkejut. Tapi humor itu penting. Humor itu penting sebagai katarsis ketika kepengapan politik sedang terjadi. Sehingga tidak perlu sensitif dengan berbagai guyonan-guyonan politik, lebih-lebih di era pandemi seperti sekarang. Mari kita tersenyum bersama atas masalah bangsa ini. Gus Dur memang menempatkan Hugeng sebagai benchmark polisi yang jujur. Meskipun dalam sejarahnya Hugeng tersingkir justru karena kejujurannya. Ia lurus, ia jujur, tapi kemudian ia tersingkir. Ketika kemudian ia tersingkir, ditawari menjadi duta besar, Hugeng menolak. Alasannya memang tidak pandai berkoktel ria. Tapi pertanyaannya kemudian, ada. Dan ada beberapa polisi yang jujur. Misalnya Bribka Seladi, seorang pensiunan polisi yang ada bertugas di bagian SIM Polres Malang. Dia jujur. Dia pernah bersumpah tidak pernah menerima suap apapun dari Polres Malang meskipun dia bekerja untuk urusan SIM. Bagaimana Bribka Seladi kemudian menambah penghasilannya? Bribka Seladi memilih tetap melanjutkan pekerjaan sampingannya ini daripada harus menerima suap. Mungkin yang dilakukan oleh Bribka Seladi bisa menjadi contoh, yakni kesederhanaan dan keikhlasan akan profesi dan kehidupannya. Ia menjadi pemulung sampah. Artinya memang tidak bisa digeneralisasi semua polisi tidak jujur. Ada juga yang kemudian jujur. Tapi intinya dalam situasi sosial politik yang pengap, dalam situasi kemasyarakatan yang mencekam karena pandemi, humor itu penting. Komedi itu penting. Satir itu penting. Karena dia tuh energi bagi bangsa ini. Guyon dan satir itu anti kekerasan. Ia adalah ekspresi kebebasan berekspresi dari siapapun juga. Tidak usah diganggu, tidak usah dibatasi.
agar republik ini tidak seperti yang dikatakan oleh advokat senior Tri Mulya Suryadi, Republik of Fear, Republik ketakutan. Pandemi COVID-19 tidak hanya membawa resesi ekonomi, tetapi juga resesi demokrasi. Itulah yang dikhawatirkan. Sehingga demokrasi harus tetap tumbuh, karena kalau kita mau merujuk kepada lembaga-lembaga yang menilai soal demokrasi Indonesia mengarah kepada demokrasi yang cacat. Dan ini mengkhawatirkan. Karena itu, institusi negara termasuk kepolisian punya ikut tanggung jawab untuk ikut merawat demokrasi. Punya untuk upaya mencegah terjadinya resesi demokrasi. Semua pihak termasuk para pendengung, para buzzer, janganlah kemudian berpikir untuk bisa mereduksi demokrasi, menciptakan demokrasi itu menjadi tidak punya arti. Itu bisa menimbulkan persepsi buruk terhadap Presiden Jokowi. Pandemi sedang terjadi, resesi ekonomi berada di depan mata, jangan lagi ditambah dengan resesi demokrasi sehingga publik pun kehilangan kebebasan. Mari tidak perlu terlalu sensitif, oversensitif, overreaktif. Mari kita nikmati guyon-guyon politik itu dengan menertawakan nasib bangsa secara bersama-sama. Tetapi semuanya tentunya harus punya komitmen menjaga kewarasan politik, menjaga rasionalitas agar demokrasi itu tetap ada meskipun situasinya di era pandemi. Tapi apapun, jangan pernah lelah mencintai Indonesia.